Walaupun nggak pakai terigu, ini tuh tetap lembut, tetap moist. Kalian bisa lihat juga dalamnya. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin donat chiffon gluten free ya dengan 3 topping. Ini pastinya cocok banget nih buat liburan akhir tahun kita, jadi camilan gluten free untuk keluarga atau bahkan untuk hampers ya, untuk hantaran juga. Buat orang-orang tercinta. Dan untuk hidangan gluten free ini aku akan menggunakan tepung bebas gluten berbahan dasar singkong dari Ladang 5. Nah, sebelum kita mulai ke bahan-bahan, kalau misalnya kalian ingin membuat cake yang berbahan dasarnya tepung gluten free, jadi pastinya cake-nya juga gluten free, idealnya memang kita memilih resep-resep yang menggunakan tepung terigunya itu sedikit, jadi kita bisa ganti dengan tepung gluten free. Salah satunya sih chiffon ini. Ya, kita tahu kalau chiffon itu kan memang bahan dasarnya juga kebanyakan telur, dan putih telurnya kita akan kocok sampai mengembang. Jadi pastinya dia akan bikin si kuehnya itu tetap fluffy ya, walaupun kita tanpa menggunakan tepung terigu. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Pertama ini bahan campuran kuning telurnya dulu ya. Kita akan perlu kuning telur, minyak, santan, perisa vanila, dan juga air. Untuk air, selain air polos seperti ini, kalian juga bisa ganti dengan jus pandan, atau misalnya airnya mau dicampur dengan sedikit sirup ya, atau bahkan misalnya kalau mau lebih lembut lagi mau pakai susu juga boleh ya. Terus untuk bahan keringnya, kita akan perlu garam, baking powder, dan pastinya tepung bebas gluten dari Ladang 5. Terus untuk bahan putih telurnya, di sini kita akan bikin mereng ya. Pastinya kita akan perlu putih telur dan juga gula. Tapi kalau kalian misalnya mau tambah cream of tartar buat penstabil atau misalnya jus lemon, itu juga boleh. Nah, untuk chiffonnya ini kan kita akan bentuknya kayak donat gitu ya, supaya sensasi makannya juga kayak makan donat, tapi pastinya gluten free gitu. Makanya toppingnya juga ini pakai yang klasik yang biasa digunakan untuk topping donat. Oke, untuk buttercreamnya di sini aku pakai room butter ya. Jadi ini sejenis kayak salted butter gitu. Dia udah wangi, udah ada asin juga, gula halus, dan juga kental manis. Kalau kalian menggunakan unsalted butter dan suka ada rasa asin sedikit, boleh ditambahin garam, tapi sedikit aja garamnya. Terus untuk toppingnya, pertama kita akan ada meses, lalu kedua keju, dan yang ketiga kita akan bikin nougat ya. Di sini aku pakai kacang mede, terus pastinya perlu gula, air, dan juga sedikit garam. Oke, pertama ini untuk yang campuran kuning telurnya dulu ya. Masukkan kuning telur, minyak, santan, air, perisa vanila, dan juga garam. Ya, ini akan kita aduk. Nah, kalau udah, sekarang kita akan siapkan tepung gluten free-nya dari Ladang 5, terbuat dari 100% singkong yang telah difermentasi dulu. Jadi berbeda dengan tepung tapioka ya, karena udah difermentasi, ini juga fungsinya bisa menggantikan tepung terigu. Terus kita akan saring bersamaan dengan baking powder. Ini supaya tidak menggumpal. Kalau udah, tinggal kita aduk aja. Nah, ini kalian bisa lihat ya kekentalannya. Dan memang kalau misalnya kita mau bikin resep dengan tepung gluten free yang dari Ladang 5 ini yang berbahan singkong, itu gramasinya pasti lebih sedikit daripada tepung terigu biasa, karena dia lebih menyerap banyak air. Jadi jangan sampai terlalu kental juga, karena nanti akan berat ke adonan chiffonnya. Kalau udah, kita sisihkan dan kita akan siapkan lagi wadah yang cukup besar untuk bikin mereng putih telurnya ya. Masukkan putih telur, kita kocok ini dengan mixer. Kecepatannya jangan terlalu tinggi ya, ini sedang sampai sedang tinggi. Terus kalau udah mulai berbuih, kita akan masukkan sebagian dari gulanya. Ini bisa kita bagi sekitar 3 kali, atau kalau resepnya banyak bisa juga 4 kali ya. Terus kita akan masukkan secara berkala dengan kecepatan mixernya ini stabil ya, jangan naik turun ya. Tujuannya supaya nanti buih-buih yang dihasilkan juga dia merata gitu. Di sini juga sebenarnya aku pakai gulanya kan cukup sedikit, jadi mereng yang dihasilkan nggak mungkin semengkilap kalau kita pakai gulanya banyak ya, tapi nggak masalah, tetap bisa dibikin jadi kue. Terakhir ini kita masukin semua gulanya dan kita akan kocok terus sampai dia kaku. Tapi ingat, kakunya seperti ini nih, tuh ya, kalau dibalik dia masih melengkung. Karena kalau misalnya terlalu kaku, nanti yang terjadi adalah bakalan susah dicampurkan dengan adonan kuning telurnya. Terus jadinya kita harus kocoknya lebih lama gitu kan. Nah, nanti malah jadi lebih gampang kolaps lagi. Jadi cukup sampai segini aja. Terus kita akan ambil sebagian, campurin ke adonan kuning telurnya sambil diaduk, sama ya perlahan. Terus kita akan masukkan sebagian, campurin ke adonan kuning telurnya sambil diaduk, sama ya perlahan. Terus kita akan masukkan sebagian, campurin ke adonan kuning telurnya sambil diaduk, sama ya perlahan. Terus kita akan masukkan sebagian, campurin ke adonan kuning telurnya sambil diaduk, sama ya perlahan. Terus kita akan masukkan sebagian, campurin ke adonan kuning telurnya sambil diaduk, sama ya perlahan.
Nah, kalau udah konsistensi kayak gini, kita boleh balikin lagi ke putih telurnya dan kita aduk satu arah ya. Pastikan putih telurnya itu udah keaduk semua, terus adonannya udah siap kayak gini ya, dengan kondisi oven juga udah panas, kita tinggal panggang. Aku udah siapin loyang, ini loyang chiffon yang tengahnya ada bolong gitu, tapi ini yang size-nya kecil. Diameternya ini sekitar 10-11 cm. Cuman kalau misalnya kalian nggak ada, tapi pengen bikin bentuknya donat, bisa juga. Banyak silikon mold, itu yang bentuknya kayak donat ya, yang bisa buat panggang. Karena ini kita memang nggak ngejar chiffonnya tinggi, jadi pakai bahan silikon masih bisa. Tapi kalau kalian mau ngejar chiffon yang ngembangnya tuh tinggi banget, itu memang harus pakai loyang aluminium, karena mendistribusikan panasnya lebih baik. Untuk tips lengkap juga aku udah pernah share ya di video sebelumnya. Oh ya, kalau misalnya kita panggang chiffon di loyang seperti ini, jangan dioles atau dilapisi dengan baking paper, karena kita perlu justru adonan chiffonnya ini lengket ke sisi-sisi dari loyangnya, jadinya tuh chiffonnya kokoh. Ini aku kurang lebih masukin sepertiga penuh ya, nanti dia bakal naik lagi. Terus kalau udah kayak gini, untuk ngeratainnya kita tinggal pakai bantuan tusuk sate aja, diputer gini supaya permukaan atasnya rata dan gelembung-gelembung yang besar-besar juga dia keluar. Nah, setelah ini aku mau bikin kayak sobekan gitu, slit kalau kalian tahu ya, supaya atasnya tuh nanti dia ngebelah gitu ya. Tujuannya biar dia lebih ringan untuk mengembang ke atasnya. Nah, ini kita tinggal celup aja tusuk sate. Kalian boleh dicelup misalnya ke sirup jagung ya, atau nggak kental manis, madu. Intinya kita memerlukan liquid yang lebih berat dibandingkan adonan chiffonnya ini ya. Jadi nanti dia bakal tenggelam ke dalam, atasnya jadi kebelah. Oke, kalau udah, sekarang ini kita akan panggang ya di 160-165 derajat selama 30-35 menit. Supaya benar-benar matang dan pinggirannya atas bawah itu dia udah kecoklatan ya. Jadi aroma telur yang terpanggang tuh wanginya benar-benar kerasa. Oh ya, selain itu juga kenapa harus benar-benar matang, karena kita perlu membuat struktur yang kuat supaya jadi kokoh ya. Kalau misal pinggirannya kurang kokoh kan pasti nanti dia gampang kempes lagi ya. Apalagi kita menggunakan tepung gluten free yang cenderung memang dia menyerap lebih banyak air, jadinya lebih berat. Oke, sambil kita tunggu aku mau share sedikit juga tentang si tepung gluten free ini ya. Jadi apa sih sebenarnya, buat yang belum familiar, apa sih gluten free gitu. Nah, biasa itu gluten terdapat pada makanan atau hidangan yang berbahan dasarnya terigu ya, terigu yang berbahan gandum. Kayak yang biasa kita gunakan, protein sedang, rendah, tinggi dan lain-lain. Nah, cuman untuk beberapa orang itu biasanya ada juga yang alergi gluten. Jadi glutennya itu tidak dapat dicerna sehingga malah menyebabkan inflamasi dan lain-lain. Tapi tidak sebatas hanya yang alergi aja. Gluten pada umumnya juga itu kurang baik pastinya buat kesehatan, apalagi kalau dikonsumsi secara berlebihan. Jadi good news nih buat teman-teman yang mungkin pengen hidup lebih sehat dengan diet gluten free, atau mungkin ada yang anaknya atau keluarganya alergi gluten, kalian bisa menggunakan tepung gluten free ini dari ladang 5. Jadi tepung gluten free dari ladang 5 ini cukup bisa menggantikan tepung terigu ya, bisa bikin roti, bisa bikin cake, muffin, dan lain-lain gitu. Sampai misalnya mau bikin goreng tepung, mau bikin kerupuk, itu juga pastinya bisa. Yang perlu diperhatikan mungkin untuk penggunaannya ya, seperti kayak yang resep chiffon ini, kita memang menggunakannya itu dia lebih sedikit dibandingkan tepung terigu biasa. Untuk resep lengkap juga aku udah tulis semuanya di description box, jadi kalian bisa cek aja. Oke, untuk toppingnya kan kita mau pakai meses, keju dan juga nougat. Jadi ini kita mau bikin nougatnya dulu. Aku udah siapin kacang mete yang udah dipanggang ya, dia udah wanginya udah keluar. Kalau nggak dipanggang pakai oven bisa juga disangrai. Terus tinggal kita bikin aja karamelnya. Tuang gula dan juga air, kita nyalakan api tanpa diaduk ya. Kalau diaduk takutnya nanti mengkristal. Nah, ini kita biarin aja, airnya dia udah menguap semua, gulanya juga udah meleleh. Dan kita biarkan gulanya ini sampai warna coklat ya. Coklatnya jangan terlalu gelap juga, nanti pahit. Terus kalau suka ada asin-asin dikit, boleh tambah sedikit garam. Tinggal kita masukin kacangnya, lalu siapkan baking paper, kita akan tuang. Hati-hati ya, karamel ini benar-benar panas banget, jadi kalau kena tangan udah pasti langsung melepuh. Terus kita biarkan aja dia sampai ngeset, sampai dingin. Kalau udah ngeset kayak gini, tinggal dihancurkan aja ya. Boleh pakai food processor, cincang menggunakan pisau juga bisa. Nah, next untuk buttercreamnya, di sini aku pakai room butter ya, aromanya ciri khas dan juga udah ada rasa asin. Ini pastikan di suhu ruang ya, supaya mixernya nanti kerjanya nggak terlalu berat juga. Dan kita akan kocok sampai dia pucat mengembang. Nah, kalau udah kayak gini, ini tinggal kita tambahin aja gula halusnya dan juga kental manisnya.
Lalu kita aduk lagi. Nah, teksturnya ingat harus fluffy kayak gini supaya nanti waktu dimakan juga dia nggak enak, nggak berat. Oke, kalau udah matang dan kecoklatan kayak gini, kita biarkan dia dingin di dalam loyangnya dulu dan loyangnya ini dibalik ya. Tunggu sampai dingin baru nanti kita akan lepaskan dari loyang. Nah, ini kalau chiffon gini jangan dilepas dalam keadaan dia masih panas ya, nanti dia nggak bisa hold the shape. Nah, ini udah benar-benar dingin ya, tinggal kita buka aja dengan bantuan pisau dan tinggal kita lepas aja. Dan kalau udah siap, tinggal kita beri topping sesuai selera. Walaupun nggak pakai terigu, ini tuh tetap lembut, tetap moist. Kalian bisa lihat juga dalamnya. Tapi yang nggak kalah penting, ini kalau kita mau bikin modelan kayak gini ya, dipanggangnya itu dia benar-benar sampai wangi ya, sampai kecoklatan. Jadi wanginya dapet, terus pas digigit juga gigitannya dapet ya, nggak yang kayak lembek banget gitu. Ini sebenarnya mirip kalau kalian kayak makan bolu jadul gitu, tapi teksturnya beda ya, karena kita cetaknya kecil-kecil, kita panggang juga sampai lebih kering gitu kan. Wangi dari telur yang terpanggangnya itu dapat banget. Dan kalau digigit tuh kulit-kulit luarnya tuh tetap ada gigitannya. Bukan yang kayak lembut chiffon kalau yang gede, terus kita potong-potong, kita kasih topping, udah pasti itu memang rasanya berbeda. Walaupun kita nggak pakai terigu, kalian bisa lihat ini tetap moist, mengembang, dan pori-porinya ini juga merata. Kalau untuk topping itu bisa disesuaikan dengan selera. Kalau mau yang ada crunchy-nya, bisa pakai nougat ya. Atau kalau suka meses juga bisa pakai meses atau bikin semuanya juga pastinya praktis. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk ikutan rebake challenge dari Ladang 5 untuk ngerikuk salah satu basic cake ya. Ini bisa juga pakai resep aku karena bakalan banyak banget hadiah, totalnya tuh 10 juta ya. Jadi langsung aja dicek di Instagramnya Ladang 5 atau aku udah taruh juga link di description box. Dan buat yang masih bingung mau dapetin tepung gluten free dari Ladang 5 gimana, langsung aja beli melalui e-commerce kesayangan kalian ya. Pastinya bisa dikirim ke mana aja. Kalau recook juga jangan lupa tag @devina_hermawan @devispandi di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.